إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin wal muslimat a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya sehingga pada malam ini Allah mempertemukan kita di satu tempat yang sangat mulia di rumahnya, yaitu di masjid, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu ini merupakan bekal untuk kehidupan kita di dunia dan juga utamanya bekal kita untuk di akhirat nanti. Karena apapun yang dikerjakan oleh manusia pasti ada catatan dan nanti akan dijumlah oleh Allah Ta'ala amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Maka pembahasan kita pada malam ini sesuai dengan permintaan salah satu di antara jamaah, tentunya yaitu membahas masalah al-ikhlas, bertanggung jawab. Perlu diketahui bahwasanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dua perkara. Ibadah atau amal apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dua perkara. Yaitu pertama, hati kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua, amal kita cocok dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua inilah persyaratan namanya amal yang soleh. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 110, maka Allah mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian semuanya. Hanya saja Allah mewahyukan kepadaku ilayya, yang itu membedakan kita dengan beliau. Apa di antara wahyu yang pokok yang pertama kali Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya ini, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahanmu adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tauhid atau menunjukkan sifat pokoknya amal. Kemudian Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala, berharap meninggal dunia, yaitu bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan nikmatnya dan jauh dari dosanya, maka Allah mengatakan ya'mal amalan salihah, maka hendaknya beramal dengan amalan yang salih. Maka amal yang saleh adalah amal yang cocok dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu hubungannya dengan amalan anggota badan. Yang nomor dua, Allah mengatakan wala yusyrik billahi rabbihi ahada, dan janganlah orang itu menyekutukan, menyamakan, membuat tandingan ketika beribadah kepada Rabb-nya ini dengan seorang pun atau dengan sesuatu pun. Maka yang akan kita bahas di sini yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah orang itu ketika beribadah dia mencampuri atau memasukkan yaitu syirik atau riya, yang itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu diketahui bahwasanya al-ikhlas itu maknanya sebagaimana dikatakan oleh
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas Al-Basir Hafizahullah Ta'ala, yaitu ayah dari Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Maka beliau mengatakan maknanya al-ikhlas adalah tasfiyatu ma yuradu bihi thawabullah. Bagaimana kita tuh hanya berharap pahalanya Allah Ta'ala ketika kita beribadah. Jadi menjernihkan amal kita, mencari pahala dari Allah Ta'ala ini tidak dicampuri mencari keinginan-keinginan yang lainnya. Wa tajriduhu min kulli syaibatin, dan membersihkan, mencari pahala ini dari semua keruh atau kotoran-kotoran. Kita bersihkan ketika mencari pahala kepada Allah dari Allah Ta'ala ini, kita bersihkan dari macam-macam yang buat keruhnya pahala ini. Tadbiru safahu, yang membuat keruhnya keikhlasan itu, wa khulusihi lahu subhanahu wa ta'ala, dan membuatnya orang itu supaya bersih murni dia beribadah semata-mata ingin menjadi orang yang disenangi oleh Allah Ta'ala, menjadi orang yang mendapatkan pahalanya dari Allah Ta'ala. Karena pahala Allah Ta'ala lebih baik, lebih kekal, dan lebih banyak daripada kita meminta sesuatu kepada manusia atau berharap sesuatu kepada manusia. Ini makna daripada yaitu al-ikhlas, yaitu orang itu beramal, ya, beribadah, semua bentuk ibadah apapun, bagaimana hati kita ini semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan pahalanya, ingin mendapatkan ridhanya, dan ingin dia dijauhkan dari siksaannya. Ini namanya yaitu al-ikhlas. Dan al-ikhlas ini adalah merupakan rukun pertama Islam, yaitu an tasyhadu an la ilaha illallah, dan yang bersahadat bersaksi tidak ada bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala. Dan juga merupakan rukun iman yang pertama. Ketika malaikat Jibril menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Apa itu iman atau mal iman? Maka jawab beliau, an tu'mina billah. Hendaknya kau beriman kepada Allah, dan puncaknya orang beriman kepada Allah ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas merupakan yaitu rukun iman yang pertama dan rukun Islam yang pertama. Dan semua rukun yang lainnya tidak akan diterima kecuali rukun yang pertama diberes. Taruhlah orang itu beribadah, hajinya, puasanya, sholatnya cocok dengan sunnah, tetapi tidak ikhlas, maka Allah tidak menerima amalan yang tidak ikhlas. Karena Allah memerintah kita beribadah ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, itu bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita. Jadi ikhlas merupakan landasan utama, merupakan rukun pertama dari rukun Islam, dan rukun pertama dari rukun iman. Dan semua rukun itu akan diterima dan akan diakui oleh Allah Ta'ala apabila rukun pertama ini dikerjakan dengan baik, yaitu keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perlu dipahami bahwasanya ikhlas ini merupakan landasan semua amal, merupakan landasan semua amal. Jadi landasan itu tempat, yang namanya aslun itu ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang diletakkan di atas dasar ini. Ibaratkan bangunan itu pondasinya. Maka jika pondasi ini kokoh kuat dia, maka amal apapun, yaitu kaca atau dinding apapun diletakkan di atasnya, maka dia siap, tidak roboh dia. Jadi ikhlas ini bagikan bangunan, maka itu adalah pondasinya. Bagikan badan, itu adalah rohnya, adalah jiwanya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama sunnah rahimahullah ta'ala. Kemudian dalil daripada ikhlas ini banyak sekali, di antaranya firman Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, maknanya salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam,
wa nusuki dan kurbanku. Kurban karena bagian termasuk ibadah. Wa mahyaya dan semua seluk beluk hidupku. Wa mamati dan juga kematianku. Apa katanya? Lillahi rabbil alamin. Ikhlas karena Allah Rabb yang menciptakan alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ya, ikhlas ini bagaimana kedudukannya? Manzilatuhu. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, huwa asasun najah. Itu merupakan dasar keberhasilan orang beramal. Wadzufru bil masrufi di dunia wal akhirah. Dan juga pokok yang harus terpenuhi orang itu ingin mencari dunia ataukah ini mencari akhirat. Jadi keikhlasan ini merupakan pangkal kebahagiaan. Karena orang yang tidak ikhlas dia putus asa. Maka orang ketika dia mencari urusan dunia tidaknya ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena Allah yang memiliki dunia. Sedangkan selain Allah tidak memiliki apa-apa. Maka bagaimana kita mencari dunia tidak dengan cara ikhlas? Hanya murni ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari harta yang halal. Demikian juga asas untuk akhirat kita, karena amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Selanjutnya, bahwa lil amali bi manzilatil asasi lil bunyan. Maka ikhlas ini untuk amal. Ikhlas ini hubungannya untuk amal. Dia menjelaskan di manzilatil asas itu bunyan. Itu bagikan fondasi untuk bangunan. Wa fi manzilatir ruhi lil jasad. Dan juga bagikan ruh untuk jasad kita. Maka jasad kita walaupun sehat bagaimanapun, apabila ruh itu pergi, maka tidak ada faedahnya jasad. Lihat ketika orang dia tidur, maka orang tidur itu roh itu melayang-layang. Apa yang dikerjakan oleh orang tidur? Makhluk dia. Tapi kalau roh itu sudah kembali dia, maka dia bergerak, menggerakkan mata, menggerakkan telinga, menggerakkan lisan, menggerakkan yang lainnya. Demikian juga ikhlas aliyah. Kalau orang itu ikhlas dia beramal sekalipun sendirian dia di masjid, tidak ada yang sifatnya yaitu yang berjamaah. Dia datang, dia sebagai muadzin, dia sebagai muqim, dan dia sebagai imam, dia sebagai makmum, dia akan sholat. Dan keikhlasan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini merupakan dasar bangunan dan juga dasar amal diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah ikhlas itu banyak sekali. Karena orang apabila dia menjalankan ibadah secara ikhlas, dia tidak akan sombong. Dan dia tidak akan minta pujian oleh orang. Dan dia tidak akan memamerkan karyanya, memamerkan hasil usahanya. Karena apa? Amal usaha Allah Ta'ala bagaimana diperlihatkan kepada manusia. Manusia punya apa? Kita memamerkan amal kita di hadapan manusia. Adapun kita ikhlas karena Allah Ta'ala, karena Allah Maha Kaya. Dan orang ikhlas kepada Allah Ta'ala bukan berarti dia tidak boleh mencari pahala. Orang yang ikhlas saja tidak mencari pahala itu adalah amalnya orang sufi. Yang mana tercela jika apabila mereka tidak ikhlas, dia tidak beramal. Jadi menurut orang tasawuf atau orang thariqat, ikhlas itu tidak boleh mencari pahala dan tidak boleh minta dijauhkan dari api neraka. Jadi manusia murni ikhlas saja, dan ini adalah ikhlasnya orang ahli bid'ah atau ikhlasnya orang musyrik. Oleh karena itu kita jumpai mereka kadang-kala mau beribadah, kadang-kala tidak. Karena apa? Mereka katakan kami belum ikhlas. Kemudian juga dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, faka'annahu la yastakirru al-bina'u wa la yatamatta'u wa la yatamakkanu min al-intifai minhu illa bisaqwiyati asasihi. Maka fondasi ini bagikan bangunan, seolah-olah bangunan itu tidak mungkin dia akan tenang. Tidak mungkin akan tenang bangunan itu
dan tidak mungkin akan bisa dimanfaatkan bangunan itu kecuali pondasinya kuat. Maka bagaimana orang ketika dia menempati rumah lalu mereng rumahnya, ketika ada angin maka bergoyang dia atapnya yang lainnya, bagaimana manusia akan tinggal di tempat itu? Maka orang yang ikhlas beramal seperti itu keadaannya. Jika dia ikhlas beramal maka dia istiqrar, mantap dia, maka tenang dia. Ada orang beribadah, tidak ada orang juga dia beribadah. Ini keutamaan ikhlas. Jadi tidak menggoyangkan hatinya sama sekali. Berbeda orang yang tidak ikhlas, ketika orang banyak maka dia datang, maka dia ikut bersama. Ketika sepi maka dia tidak datang. Itu keikhlasannya karena manusia. Tapi kalau ibadah kita ikhlas karena Allah Ta'ala, sekalipun malam kita bangun sendirian, tidak ada orang, kita akan bangun, kita akan menjalankan sholat. Demikian juga infak, sekalipun tidak disaksikan oleh orang, maka dia akan infak di sabilillah. Ini keutamaan orang yang sifatnya dia ikhlas beramal. Sebagaimana dijelaskan di dalam keterangan hadis di dalam keterangan ayat, maka Allah berfirman di dalam surat Hud ayat nomor 7. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah akan menguji kalian semuanya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi Allah menguji kita dengan sholat kita, dengan menuntut ilmu kita, dengan dakwah kita, dan juga dengan nasihat kita, dan juga yang lainnya. Maka diuji siapa yang paling baik amalnya. Maka Al-Imam Al-Fadil Al-Fudayl bin Iyad ditanya masalah ini. Qala Al-Fudayl bin Iyad, apa katanya? Qala akhlasahu wa aswabahu. Maknanya Allah menguji kamu paling baik amalnya, yaitu paling ikhlas hatinya dan paling cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan baiknya amal ada dua, amal hati dan amal anggota badan. Amal hati akan baik apabila didasari ikhlas karena mencari ridha Allah. Amal anggota badan dikatakan baik apabila cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tempatnya ikhlas itu di hati. Mahallul ikhlasi al-qalbu. Ya, tempatnya ikhlas itu di hati, bukan dalam penampilan. Bisa juga penampilannya dilihat oleh orang, tapi hatinya dia ikhlas. Ya. Bisa juga kelihatan orang itu riya, mungkin dituduh orang riya, tapi hatinya dia ikhlas. Jadi ikhlas tempatnya di hati. Mahalluhu al-qalbu. Oleh karena itu kita tidak boleh menuduh orang, oh kalian tidak ikhlas. Karena satu saat amal itu perlu diperlihatkan. Bukankah kita salat berjamaah, imam itu memperlihatkan diri amalnya? Bukankah ketika yaitu orang berkhutbah menampakkan dirinya? Maka belum tentu amal yang nampak kemudian itu dikatakan riya. Karena satu saat amal itu harus dinampakkan. Satu contohnya orang mengeluarkan zakat. Maksud dia nampakkan mengeluarkan zakat agar orang tidak curiga, tidak menuju bahwasanya dia itu belum mengeluarkan zakat. Terutama apabila orang miskin banyak sekali, maka ditampakkan ini zakat saya. Ya. Ketika dia mengucapkan ini zakat saya, maka Allah menilai hatinya. Dia mengatakan ini zakat saya, maknanya supaya orang itu tidak menuju dia menjadi orang yang kikir atau belum mengeluarkan zakat. Ya. Ataukah dia itu memang juga seperti itu dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia ikhlas karena Allah Taala, yang nomor dua dia tidak ingin apabila orang menuju, maka ini dinamakan ikhlas, bukan riya dia. Ya, jadi orang menampakkan amal itu belum tentu dia riya. Ya, karena riya tempatnya adalah di hati. Riya itu maknanya dia menampakkan amalan ibadah, ya, kemudian ingin dipuji oleh orang, ingin dipuji oleh orang.
Jadi dia menampakkan. Yang nomor 2 ibadah. Yang nomor 3 ingin dipuji oleh orang. Maka ini dinamakan riya. Tapi kalau dia menampakkan, yang nomor 2 yang ditampakkan itu adalah ibadah. Kemudian maksudnya memberi pelajaran kepada seseorang, maka tidak dikatakan riya. Bukankah pernah Rasulullah SAW sholat di atas mimbar? Sholat di atas mimbar. Lalu ketika sujud, maka beliau ketika mau sujud beliau butuh. Lalu sujud di depan mimbar itu. Kemudian beliau mengatakan, ini saya sholat dalam rangka untuk mengajari bagaimana kamu sholat seperti sholat saya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka orang menampakkan amalan, tinggal niat hatinya. Kalau niatnya ingin dipuji oleh orang, maka dia jatuh kepada riya. Naudzubillah min dzalik. Tetapi apabila maksudnya untuk memberikan contoh, ya, beri tauladan yang baik, atau untuk menghindarkan, yaitu tujuan-tujuan yang tidak benar, lalu dia ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ini dinamakan orang yang mukhlis insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari mana ikhlas itu letaknya di hati? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu kepal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Jika baik, makna jika ikhlas satu kepal daging ini, maka akan baik, akan diterima semua amal anggota badannya. Tentunya apabila didasari dengan benar dia. Wa idza fasadat atau wa in fasadat. Wa idza fasadat, dan apabila rusak satu kepal daging ini karena sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, atau karena riya, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak semua anggota badannya. Artinya amal yang ia kerjakan walaupun cocok dengan sunnah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan, ala wajhil qalbu, ingatlah itu adalah amalan. Ini pentingnya ikhwan, membina amalan jiwa, membina, mengkondisikan bagaimana kita tetap ikhlas di dalam semua perbuatan, di dalam semua amal, agar amal kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya Syekh? Wal ikhlasu matlubun fis shalah. Ikhlas itu dituntut ketika orang itu salat. Wa zakat, ketika orang itu mengeluarkan zakat. Wa siyam, dan ketika orang itu siyam. Wal jihadi, dan ketika orang itu jihad fisabilillah. Wal amri bil ma'ruf, ketika memerintahkan yang ma'ruf. Wa nahyi 'anil munkar, ketika menegur kemungkaran pun harus ikhlas. Karena ada orang yang menegur kemungkaran untuk membuat sakitnya hati orang yang ditegur. Atau ingin si fulan mampu dia, berani dia menegur kemungkaran si fulan. Maka orang yang sifatnya dia mau menasihati, mau memerintah, maka bagaimana perintah dan larangan itu dikerjakan oleh hatinya dengan ikhlas. Karena apabila orang dia mengingkari kemungkaran si fulan, dia ikhlas karena Allah Ta'ala, tentunya berharap bagaimana orang itu dia bisa mendapatkan petunjuk. Tentunya kita lakukan dengan lembut. Tentunya kita lakukan dengan cara-cara yang sifatnya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli ma syara'ahu Allahu min qaulin aw fi'lin, maka semua yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, maka kita harus lakukan yaitu dengan ikhlas. Termasuk ya ikhwan di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas hafizahullah taala, maka orang itu ikhlas di dalam muwazzaf, menjadi pegawai, ikhlas. Ya. Ketika dia muallim mengajar, ketika wal muta'alim, ketika belajar dia, ketika menjadi guru, ketika kerja di kantor dia. Karena apa? Ikhlas ini dibutuhkan untuk semuanya amal. Tidak boleh orang beramal walaupun urusan dunia kemudian tidak ikhlas, tidak boleh. Sekalipun toh dia itu ingin mendapatkan gaji. Ya, ini bukan berarti orang ikhlas lalu tidak menggaji. Maka kita makan apa? Apabila seorang guru dia
mulai pagi sampai sore mengajar bersiap, dia tidak mendapatkan nafkah yang lainnya, tentu boleh dia. Ya, bagaimana pernah seorang sahabat ketika dia bertamu lapar minta makan, maka tuan rumah tidak memberi makan, maka ketika berjalan terus ada orang mengatakan ini pimpinan kita sedang sakit, maka mintalah bantuan doa oleh si fulan itu karena dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya setelah didatangi sahabat ini? Baik, saya ini lapar. Aku bertamu kepadamu, kamu tidak ngasih sesuatu. Saya mau mendoakan, tapi aku minta kambing untuk saya makan. Karena makan saat itu adalah makanan pokoknya, yaitu daging yang lainnya. Aku minta kambing. Lalu didoakan, dibacakan ayat Fatihah lalu ditutup. Maka sahabat tidak langsung menyembelih kambing ini. Kemudian kambing itu dibawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau dijelaskan oleh para sahabat tentang sebab kenapa dia mendapatkan kambing. Apa kata beliau? Kau berhak untuk mendapatkan sesuatu dari ayat yang kamu bahas. Namun bukan pokoknya kita di dalam berdakwah, bukan pokoknya kita di dalam mengajarkan din atau yang lainnya niatnya untuk murnikan kita, tapi bagaimana keikhlasan kita jatuh. Adapun kita mendapatkan gaji yang lain itu tidak mengapa, karena kita butuh. Orang suatu saat memberi, boleh kita terima. Namun ketergantungan hati kita awal. Kita ini ketika berdakwah, kita mengajar murni akan ingin mendapatkan gaji, ataukah yang pertama kali yang diletakkan bagaimana kita ikhlas mencari pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian orang yang ingin mendapatkan sesuatu tidak mengapa dia, karena pahala dari Allah Ta'ala dia lebih besar daripada pemberian manusia kepada kita semuanya. Oleh karena itu dijelaskan di sini, siapapun dia mengajarkan ilmu, siapapun dia bekerja di perusahaan atau di instansi dan yang lainnya, maka hendaknya didasari dengan ikhlas bagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, yaitu ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, dia sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia jalan menuju ke surga. Ini apa kata beliau? Ma yatarattabu ala talabil ilmi wal ikhlasi fihi minan nata'ijil hamidah. Apabila orang itu mengajar kemudian didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mendapatkan bagian urusan dunia, inilah hasil yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga amal ini pentingnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang mengingatkan kepada kita, amal yang cocok sunnah kadang-kala memasukkan manusia ke neraka karena tidak ikhlas. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullah ta'ala. Berkata beliau, awwalun nasi yuqda lahum yawmal qiyamati salasatun. Ya, awwalun nasi yuqda lahum yawmal qiyamati salasatun. Ada 3 perkara besok yang diadili oleh Allah Ta'ala pertama kalinya. Ada 3 perkara besok yang diadili oleh Allah Ta'ala pertama kalinya. Apa itu? Rajulun ustusida, orang yang mati di dalam peperangan, meninggal dunia dalam perang. Menurut manusia adalah baik karena dia meninggal dunia dalam keadaan peperangan. Fa'utiya bihi, maka didatangkan di hadapan Allah Ta'ala orang itu. Fa'arafahu, maka Allah memperkenalkan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang mati di dalam peperangan ini. Fa'arafaha, maka diakui oleh orang, betul wahai Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada saya. Lalu Allah mengatakan,
Fama amil tafi'ah. Untuk apa kesehatan badanmu? Untuk apa hartamu yang kamu miliki itu? Atau untuk apa kesehatanmu itu? Qala qataltu fika. Wahai Allah, aku gunakan badan sehatku ini untuk berjuang membela agama. Hatta ustus itu hingga aku ini mati syahid. Perang betul, bukan perang-perangan. Perang betul dia di medan pertempuran dan juga meninggal dunia. Apa katanya Allah Ta'ala? Hazabtah, dusta kamu. Dusta kamu itu maknanya dusta dalam hatimu, walaupun fisikmu telah mati dalam pertempuran. Walakinnaka qatalta, tetapi engkau berperang liyuqala fulanun jari'un, supaya kamu dikatakan fulan yang pemberani atau pahlawan. Ini kan namanya amal hati. Bayangkan, jihad fisabilillah, meninggal dunia dengan dasar ini aja lipat. Kita tidak boleh memvonis orang yang mati di dalam peperangan, dia itu syahid atau dia itu syuhada, tidak boleh. Kecuali yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti syuhada Uhud, karena para sahabat dia bukan riya dia, dan karena Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhum. Maka siapapun yang meninggal dunia dalam pertempuran pada zaman sesudahnya atau zaman sekarang, kita katakan ini asyahid, ini orang mati syahid, tidak boleh. Kalau kita mengatakan semoga Allah menerima amalnya, maka boleh karena itu doa. Dengan bukti apa? Ini orang yang sudah meninggal dunia betul-betul dalam peperangan, tapi Allah mendustakan, kadzabta, kamu itu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala fulanun jari'un, tetapi niat kamu berperang itu supaya dikatakan fulan yang pemberani, supaya dikatakan pahlawan dan juga yang lainnya, apalagi ingin mencari pangkat dan juga yang lain. Selanjutnya, faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka memang demikian kenyataannya orang ini. Tidaklah bisa mengingkari lagi orang yang mati dalam pertempuran ini. Memang benar demikian. Lalu ditariknya manusia itu melewati wajahnya, kemudian dilemparkan di neraka. Naudzubillah. Ya. Amal zahirnya orang yang jihad fisabilillah merupakan amal yang mulia. Tidak ada tandingannya dengan salat. Tetapi karena hati yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan di dalam neraka. Ini menunjukkan amal yang sebanyak mungkin, yang beraneka macam dan berjumlah banyak, apabila tidak didasari ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak. Kemudian yang nomor 2, wa rajulun ta'allamal ilma. Kemudian yang nomor 2, Allah memanggil orang yang menuntut ilmu. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan ilmu. Ini peringatan untuk kita semuanya. Orang yang mengajarkan ilmu dan orang menuntut ilmu. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, maka besok pada hari kiamat didatangkan nomor 2 ini. Didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya kepada penuntut ilmu dan menyampaikan ilmu ini. Fa'arafaha, maka diakui oleh orang yang menyampaikan ilmu dan juga orang menuntut ilmu. Faqala fama amilta fiha. Baik, kalau begitu apa yang kamu amalkan di permukaan dunia? Aku memberi ilmu yang banyak ini. Qala, jawabnya, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Wahai Allah, aku pelajari ilmumu ini dan aku ajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku baca Al-Qur'an ini ikhlas karenamu ya Allah. Aku menuntut ilmu ikhlas karenamu ya Allah. Aku mengajarkan ilmu ini ikhlas karenamu ya Allah. Qala kadzabta, jawabnya Allah, dusta kamu. Ya, ini menunjukkan pentingnya amal keikhlasan hati. Karena keikhlasan hati yaitu menjadi sebab diterimanya amal zahir yang cocok dengan sunnah. Sekalipun cocok dengan sunnah diamalkan berulang kali kemudian tidak ikhlas, tidak diterima. Maka bagaimana sudah tidak ikhlas, amalnya riya lagi, kemudian amalnya tidak cocok dengan sunnah.
maka dosanya berganjar tentunya. Karena orang yang beramal cocok dengan sunnah tidak ikhlas tidak diterima. Dan tidak diterima dimasukkan di dalam neraka. Maka bagaimana orang yang sudah tidak ikhlas amalnya ingin dipuji oleh orang, ingin pemarah amalnya kemudian tidak cocok lagi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liqala 'alimun. Tetapi kamu manusia, kamu itu menuntut ilmu karena ingin mencari titel atau supaya dikatakan orang alim. Nah, ya. Kita menuntut ilmu jangan hanya sekedar mencari ijazah. Dikeliru. Karena orang menuntut ilmu untuk mencari ijazah berarti setelah dapat ijazahnya libur mencari ilmunya. Tapi upayakan orang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya bagaimana orang menuntut ilmu lalu dia ingin mendapatkan ijazah, apa jawabnya? Kalau dia pertama dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia nomor dua mencari ijazah ini karena memang sudah kondisi umat seperti ini. Yang mana dia apabila masuk ke perusahaan atau dia menjadi guru ditanya ijazahnya, tidak mengapa tetapi tata amal itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, jadi dulu kan itu pondasinya baru mencari ijazah itu di atasnya pondasi boleh. Ya, ini agar kita tidak menjadi orang yang belum tentu mendapatkan ijazah, belum tentu mendapatkan pekerjaan, tapi tidak ikhlas lagi di mana keuntungan kita dan di mana kerugian kita. Tetapi apabila orang itu ikhlas dia menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, tapi saat ditolak dia di dalam yaitu perusahaan atau menjadi guru, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberi sesuatu kepada kita semua. Kemudian terakhir yaitu orang yang sifatnya dia mengeluarkan sedekah atau infak. Tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk apa sedekahmu ini? Wahai Allah Taala, untuk memberi orang fakir, miskin, keluarga dan sebagainya yang lainnya. Jawab oleh Rasulullah SAW, kadzabta, kamu itu dusta, tetapi kamu itu walakin yuqala innahu jawwadun, kamu itu dikatakan orang yang terbenar. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedar apa yang dia sampaikan, dan ada dua pertanyaan, Allah dia bermuncul atau yang banyak. Bahwasanya sholat ghaib itu disyariatkan apabila orang itu meninggal dunia tidak ada yang menyolati untuk sholat ghaib. Jadi disyariatkan yaitu orang itu menyolati saudaranya yang meninggal dunia apabila tidak satupun ada orang yang menyolati. Maka apabila sudah disolati tidak ada yaitu sholat ghaib. Yang nomor dua, apakah doa itu harus dibuka yaitu dengan hamdalah, dengan yaitu surat Al-Fatihah tidak. Tidak ada keterangan satupun doa itu dimulai dengan Al-Fatihah. Tapi doa itu dimulai dengan Alhamdulillah atau Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian kita istighfar, kemudian kita memulai dengan doa. Maka itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.